Tahukah kalian, di belahan bumi bagian Indonesia terdapat fenomena pesugihan? Sebenarnya tidak melulu di Indonesia, di negara lain pun juga ada fenomena pesugihan yang menyerang kaum-kaum malas dan pengen cepat kaya raya. Kali ini kita bahas pesugihan made in Indonesia. Yang pertama adalah pesugihan kandang bubrah. Selain bunga kemenyan, ayam ingkung, dan ubur rampe lainnya sebagai syarat, pesugihan ini adalah pesugihan yang memberikan salah satu syarat lain kepada si pelaku untuk melakukan renovasi atau pembangunan rumah, atau menambahkan bagian rumahnya secara terus-menerus di waktu-waktu tertentu. Jika pelaku lupa dan berhenti melakukan renovasi rumahnya, maka akan ada celaka yang menimpa pelaku atau keluarganya. Yang kedua adalah pesugihan duit balen. Sama, masih dengan syarat wajib memberikan bunga kemenyan dan ubur rampe lainnya. Banyak sekali informasi didapat pesugihan ini tidak memerlukan tumbal, tapi tidak main-main, resiko pesugihan ini sangatlah besar. Cara kerjanya adalah setelah pelaku melakukan ritual dan memberikan syarat-syarat tertentu yang tentunya dibantu dukun khusus untuk pesugihan ini, ia akan diberikan sepasang uang atau duit. Pasangan uang ini mempunyai jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pelaku mendapatkan beberapa pantangan, salah satunya adalah dilarang menghilangkan salah satu pasangan duit balen ini. Jika tidak, resiko celaka akan menghampirinya. Biasanya sang dukun enggan ikut campur dan angkat tangan. Pesugihan ini menyasar kerugian pada pemilik toko atau warung. Pelaku akan membelanjakan duit balen ke berbagai toko yang berbeda agar mengurangi kecurigaan. Lalu, selain mendapat kembalian dari pembayarannya, ia juga akan mendapatkan kembali sepasang duit balen yang dibelanjakan secara misterius, dan begitu seterusnya. Yang ketiga adalah pesugihan kawin genderuwo. Masih sama dengan beberapa ubur rampe yang menjadi salah satu syarat, dan ada syarat khusus yang biasanya diminta oleh si dukun kepada pelakunya. Pesugihan ini mewajibkan pasangan suami istri yang menjadi pelakunya. Si suami yang akan melakukan muja dan si istri di malam tertentu tidak boleh bertemu atau disentuh oleh suaminya. Sebaliknya, hari itu adalah hari kikuk-kikuk istri dengan si genderuwo. Ini adalah salah satu pantangannya jika sang suami melawan pantangan dan dengan sengaja bercengkrama dengan si istri di malam khusus itu, maka celaka tak luput dari hidup mereka. Selain itu, biasanya pelaku pesugihan ini, terutama si istri yang menjadi istri genderuwo, juga akan mengalami perubahan pada tubuhnya. Tubuhnya semakin lama akan semakin membesar, wajahnya akan tampak layu dan kusam secara tidak terawat, dan penyakit-penyakit mulai menghampiri tubuhnya. Ya, padahal kekayaan dan gelimang harta selalu mengikutinya. Yang keempat adalah baby ngepet. Pesugihan jenis ini sebenarnya terlalu mainstream dan sangatlah beresiko di zaman ini, karena khalayak ramai sudah banyak yang mengenal. Seringnya, hewan babi sungguhan yang tidak sengaja lepas dari kandang atau babi hutan yang tidak sengaja memasuki perkampungan pun sering dianggap sebagai pelaku pemuja pesugihan. Sistemnya masih sama, selain ada sesajen dan ubur rampe sebagai syarat, pesugihan ini tidak bisa dilakukan secara sendirian. Jelasnya, pesugihan ini harus mempunyai partner dalam melaksanakan aksinya. Satu orang penjaga lilin dan satu orang yang berkeliling menjadi baby jadi-jadian untuk mengeruk harta orang lain. Yang kelima adalah pesugihan tuyul. Pesugihan ini banyak jenisnya tergantung permintaan customer menggunakan tuyul jenis dan tipe tertentu, dan berlaku juga untuk syarat dan ketentuan yang berbeda. Salah satunya adalah susuan tuyul. Pelaku pemuja harus menyusui tuyul di hari-hari tertentu, bukan ASI melainkan tuyul akan menghisap darah dari si pemuja. Pelaku biasanya lambat laun tubuhnya akan semakin kurus seperti hanya tersisa tulang dan kulit. Versi lain menyebutkan di jenis tuyul yang berbeda memberikan persyaratan bahwa si pelaku tidak boleh makan enak seperti harus memakan nasi kemarin, dan tidur tidak boleh beralaskan kasur. Sungguh sebuah ketiadagunaan, banyak uang dan harta tapi kehidupan diatur oleh tuyul. Sungguh terlalu. Keenam adalah pesugihan Gunung Kawi. Gunung yang satu ini terdapat di Jawa Timur. Sejurus dengan yang lain masih juga memerlukan sesajen dan persyaratan-persyaratan tertentu. Ada banyak versi tentang pesugihan ini. Salah satu versinya adalah konon katanya hanya etnis-etnis tertentu yang akan di-ACC permohonan pesugihannya. Tak tanggung-tanggung kejayaan dan kekayaan akan mengikutinya ketika pelaku semakin sering datang ke Gunung Kawi. Gimana? Tertarik menggunakan pesugihan? Ingat, tidak ada perbuatan tanpa konsekuensi. Keselamatan di dunia tidak menjamin keselamatan di akhirat. Peace, love, and go.